kita di podcast Like Academy Indonesia bersama saya Femi dan rekan saya Umi Tanzila alias Mitan. Selamat sore, nggak tahu nih ya pokoknya. Apa kabar? Baik, Mbak Femi, alhamdulillah. Siap. Terus satu lagi yang mewakili Gen Z adalah Adima Okta. Halo Adima. Halo Mbak Femi. Oke, sip. Kita akan membahas tren yang paling baru, tapi sebenarnya agak menyebalkan, ya, agak ngeselin. Yaitu kita akan bahas tentang apakah netizen Indonesia ini termasuk apakah netizen Indonesia itu yang paling kasar, ya, di seluruh dunia, ya, paling rese, paling kasar, dan itu menurut survei dari Microsoft, ya, sampai postingannya Microsoft itu akhirnya ditutup komennya karena sudah banyak yang protes, ternyata netizen Indonesianya protes dan saya nggak baca sih, terus terang nggak ngikutin posting aslinya, ya. Tapi memang fenomena ini dari dulu sudah ada. Saya udah sering dengar memang kalau netizen Indonesia itu paling galak, paling kasar, paling ya mungkin komen-komennya bisa yang memaki-maki. Tapi sebenarnya itu kan karena memang Indonesia itu kan banyak, termasuk paling banyak orang yang menggunakan media sosial. Makanya banyak juga yang komen. Ya, dan menurut aku juga karena di media sosial ini orang jadi, apalagi kita kan orang-orang yang merasa bahwa dulu itu nggak bisa curhat, mengemukakan pendapat, ya, sejak dikasih medsos jadi senjata untuk mengeluarkan segala unek-unek, ya, gitu. Jadinya apa aja dibahas di medsos, apa aja dibikin status, apa aja dikomenin, ya, dikasih komen supaya bukti kalau dia tuh eksis, gitu, ada di dunia maya. Nah, menurut Adima gimana? Apakah Adima merasa bahwa netizen Indonesia itu termasuk yang kasar, apalagi kau kan adalah Gen Z, ya, jadi pasti penggunanya itu udah pasti banyak. Ya, di netizen terbanyak di Indonesia itu pasti umurnya kalian. Nah, apakah Adima merasa bahwa memang sebagai netizen Indo seperti itu, atau ada pertentangan tersendiri dari Adima? Ya. Oke, Mbak Femi, terima kasih. Jadi kalau menurutku nggak semua sih. Nah, aku mewakili generasiku ini, ya. Karena yang aku lihat sekarang, teman-temanku itu pada memanfaatkan sosial media untuk menambah pendapatan, kayak gitu. Jadi kalau mau komen itu lebih ke arah komen tentang pembelinya deh, kayak melayani pembelinya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada waktu buat melakukan ujaran-ujaran kebencian kayak gitu. Karena kami kan tumbuh dari kecil, sudah ada sosial media, kayaknya sudah cukup mahir memanfaatkan sosial media. Aduh, kayak gitu sih. Nggak semua, kok menurutku nggak semua. Iya, mungkin bukan dari Gen Z ya yang ngerjain kayak yang kasar, iya. Gitu ya. Emang kayaknya juga kalau aku ngerasa justru malah dari gen aku deh kayaknya. Dari milenial ya. Itu tersangkanya tuh. Waduh. Iya bener, karena emang dulunya itu belum ada sosmed, terus kan sekarang karena di usia aku ini kan orang-orang pasti biasanya udah pada married lah ya maksudnya. Nah, apalagi yang cewek-cewek itu, beberapa dari mereka emang kan hanya di rumah, nggak ada kerjaan, nggak megang ini, nggak megang itu. Jadinya dia menggunakan media sosial itu nggak tahu untuk apa. Jadinya ya dia emang, karena emang ibu rumah tangga yang nggak ngapa-ngapain ya, biasanya itu kan cenderung suka ngegosip lah, suka dengan yang ngomongin orang lah, dan itu kebawa ketika dia sosmedan, itu dia kebawa. Jadi dia suka komentarin hidup orang lain, dia emang menjalankan sosmed bukan untuk itu, kayak kalau Gen Z kan buat cari uang, cari uang. Iya, kalau di
Gen aku itu enggak, kalau emang dia enggak mau di sosmed, dia udah punya kerja di dunia nyata. Nah nanti di sosmed itu emang buat hiburan dia. Buat hiburan maksudnya untuk, ya itulah pasang status, komen orang lain kayak gitu aja. Jadinya kayaknya aku ngerasa gen aku tersangkai. Bisa jadi sih. Karena aku rasa juga itu di gen aku sih, di generasi aku ya. Karena selain yang Mitan, kalau Mitan sih kayaknya iya betul. Aku lihat memang banyak kalau yang, karena aku kan bergerak di bidang digital marketing. Jadi kira-kira aku sudah tahu demografis. Ini orang-orang yang ngomong ini usia 20, bukan 20 lebih ya. 30-an ke atas ya, 30 ke atas yang ya taunya baru setengah-setengah, terus apa ngegas gitu ya. Dia mau cari uang dari situ juga bingung gitu. Jadinya nggak terlalu bisa memanfaatkan untuk cari uang di sosmed, untuk exit di sosmed. Jadinya ya cuman menggunakan untuk bersosialisasi. Nah, sosialisasinya kan tergantung dia kesehariannya di rumah. Kalau kesehariannya biasa gosip, ya jadinya di sosmed juga gosip lah. Gitu. Kayaknya gitu. Ya, kalau untuk yang tempat usia aku juga mungkin ada sih yang dulu kan nggak pegang sosmed. Dulu sama sekali nggak ada sosmed. Terus ada sosmed khususnya untuk yang menanggapi, kalau di umuran aku tuh menanggapi kasus-kasus politik. Nah, itu kalau umuran aku tuh. Jadi dia yang seperti itu banyak yang kasih komen-komen yang nanti saling serang menyerang ya. Dan memang itu kayaknya usia-usia juga udah cukup matang, tapi ternyata tidak mewakili perilaku yang ditunjukkan di sosial media. Nah, terus baru kali. Mereka gini loh, mereka merasa bahwa selama ini suara mereka kan tidak terdengar. Terus kalau yang generasiku ya, mereka merasa bahwa dulu itu nggak gampang untuk mengemukakan pendapat, ide atau apa. Nah di saat sosmed ini, pas sudah era sosmed, memang semuanya serba diomongin, ya apa teori semua, apalagi kalau udah bahas agama, udah bahas politik. Itu juara satu itu. Gampang banget. Aku jarang sih memang lihat yang Gen Z bahas yang politik sama ini ya, agama ada mungkin ya, tapi lebih banyak justru yang usia udah mau ke 40 ke atas gitu. Jadi ya, dan anehnya mereka kok ya tidak kalau yang untuk generasiku tuh memang mereka juga susah untuk memfilter kata-kata gitu. Ya termasuk sebenarnya aku sendiri juga kadang-kadang mungkin begitu. Cuman karena aku lebih terbiasa ya, dan kita juga tahu bahwa itu ada bahayanya juga kalau asal ngomong atau apa, jadi agak ngerem gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang merasa bahwa aku nggak peduli gitu ya, nggak ini, pokoknya aku mesti, jadi orang-orang yang kayak aku tuh juga pengen eksis pendapatnya. Dan terus ada juga kayak gini, fenomena untuk menjadi netizen yang kasar ini juga kita juga susah untuk lacak ya. Benar nggak Adi sama Mitan? Karena gini, orang-orang yang ngasih pendapat-pendapat, komen-komen kasar ini justru sebenarnya ID-nya mereka itu kan ID yang kalau kita telusuri itu nggak ada isinya, bodong gitu loh. Betul. Yang sebenarnya di balik akun palsu. Iya, benar. Jadi kita kalau mau lihat nih orang gimana sih hidupnya bisa sampai ngomong kayak gini, terus kita cek, kok nggak ada isi apa-apa. Terus kalaupun di TikTok, aku kan juga suka lihat TikTok nih, walaupun udah tua, tapi aku karena harus observe ya, lihat itu kalimat-kalimat semua. Terus aku cek dong itu ya, setiap akun ini ya dia nggak ada yang follow. Dia hanya follow orang, dia juga nggak ada posting apa-apa gitu ya, bahkan akunnya di private gitu. Kebanyakan justru yang gitu-gitu tuh yang menyerang orang gitu ya, dan memang dianggap kasar. Jadi aku juga nggak setuju sebenarnya, seperti tadi Adima bilang apakah netizen Indonesia semua begitu, aku rasa sih enggak ya, karena
Ada yang memang yang bisa terkontrol ini udah nggak keliat. Kebanyakan memang orang yang mungkin orang itu lagi karena kan akunnya mungkin sama. Yang dia orang yang Iya kasar loh. itu ya itu aja. Benar ya, Dima ya? Iya loh, yang muncul itu terus. Soalnya yang orang yang cenderung adem ayem itu nggak terlalu ini deh, nggak terlalu nggak terlalu berkoar-koar lah istilahnya. Jadi hanya untuk orang-orang yang haus akan perhatian mungkin ya. Kadang dia itu Yang kenapa selalu pakai tampil. akun bodong Iya, itu kayak karena jaga image gitu loh, maksudnya ketika misal aku Nggak nih, ketahuan belangnya. iya betul, karena aku juga punya sisi, mungkin aku seharusnya punya sisi yang seperti itu juga, tapi karena aku jaga image dan aku nggak mau merusak citra diriku nih, nah aku bikin akun bodong biar bisa melampiaskan sisi aku yang sebelahnya itu loh. Ada orang yang memang seperti itu gitu, karena emang pernah ditelusuri kan, ketahuan akun yang suka maki-maki itu ditelusuri ternyata dia itu akun aslinya itu orang baik yang kelihatan baik gitu mas, orang yang kelihatan baik. iya, Nah, betul. dia menggunakan akun Jaga bodong image. untuk menyalurkan dia sisi manusianya yang sebelah sana itu dia perlu itu, tapi biar nggak ketahuan gitu loh. Kayaknya gitu juga Dia sih. menjaga, Jadi mungkin kita nggak usah jaga reputasi. image-nya itu, iya, harus ditanggulangi tuh kayaknya. Cara menjaga diri sendiri biar nggak jadi orang lain gitu maksudnya. Jadi dia pakai topeng kan, kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau kita mau bilang orang-orang yang memberikan komentar kasar ini juga sebenarnya fake gitu kalau aku ngomong sih ya. Fake gitu. Iya betul. Jadi semacam hanya perlu pengakuan ya bahwa aku itu, dan ya memang jadinya karena ID-nya semuanya kalau kita telusuri orangnya ternyata kan tidak segarang yang ditulis di komen. Walaupun itu ID asli, ketika kita ketemu muka sama muka, dia mencium juga. Gitu. Iya. Udah diobrolkan kayak gitu. Dan saya juga bingung sih kenapa saya pernah lihat. Ini memang saya lihat sendiri. Jadi ada pertengkaran nih, mungkin dia lagi baca satu posting. Itu kan jadi ada orang, ada dua wanita nih lagi ngomong, dan memang ini kan orang-orang, maaf ya, maksudnya orang dari kampung gitu ya, terus main medsos. Jadi karena saya sedang melakukan sesuatu, saya nguping aja ke mereka ngomong apa. Nah ini lagi debat nih ceritanya di medsos, debatnya tentang agama atau apa segala macam. Dua orang ini saya tahu banget mereka itu nggak ada pengetahuan sama sekali tentang apapun juga segala macam. Tapi baca itu bisa panas hatinya, terus langsung ya udah kok dia begitu sih gini, udah jawab aja begini. Padahal yang dibahas misalnya thread-nya apa, tapi komen-komennya kan biasanya udah melebar kemana-mana gitu. Nanti mereka nanti yang di komen itu yang udah nggak berhubungan sebenarnya dengan materi yang dibahas. Nah, tapi nanti saling maki-maki sendiri. Padahal mereka juga saya lihat sih memang ya orangnya juga nggak kenal, sebenarnya dia juga nggak tahu, yang dibahas juga nggak tahu apa. Terus ya asal pengen ngetik aja. Jadi kesannya jadi kayak senjata gitu loh, senjata buat buat ngomong, buat eksis, buat berantem, kayaknya puas gitu rasanya kalau bisa. Biar kalau puas bisa aja berantem gitu kayaknya, biar puas. Ya. Biar puas, biar tersalurkan bahwa dia tuh nggak suka baca seperti itu, dan memang ya gitu jadinya. Dan aslinya memang mereka ini kalau kita ajak ngomong ya memang nggak ngerti apa-apa gitu loh, dan kalau kita omelin ya ciut, bener yang Dima bilang tuh gitu. Nah, oke, kita coba lihat lagi dalam arti gini. Saya juga melihat fenomena kalau netizen itu Indonesia ya selain kasar, tapi ada juga yang saya lihat netizen Indonesia ini juga paling rame ya. Oke lah, kita tadi ngomong kasar itu relatif ya, relatif. Kalau kita ngomong kasar itu relatif, ada yang enggak, ada yang iya. Tapi kalau kita bilang netizen Indonesia paling rame, nah apakah benar apa enggak? Kalau aku sih ngomong setuju tuh.
Aku setuju juga. Aku setuju. Paling Rame rame. banget Gimana kita Mitan? mah. Ah, Iya, buktinya apa? Ya, buktinya gini, kalau ada seleb dari Indonesia atau orang-orang terkenal dari Indonesia yang bisa ada prestasi di luar negeri nih, posting atau apa. Wah, kita sebagai orang yang padahal kagak kenal, ya, nggak ini, tapi kita ikut komen, kita ikut kasih semangat, kita bahkan kalau idola itu dimaki-maki orang, kita juga ikut belain gitu sebagai orang Indonesia sampai apa sampai ya ini mungkin ya jadi orang lain tuh takut sebenarnya memang sama netizen Indonesia. Nah, Adima pernah nggak melihat kasus-kasus kayak gini? Banyak kan, apalagi kalau misalnya tuh dulu ada tuh satu yang akun-akun yang, nah jeleknya gini kalau akun-akun yang apa, aduh saya lupa yang akun artis-artis ya, salah akun gitu, salah komen di akun orang yang ya ada kan kasusnya gitu. Jadi orang Indonesia nih ada kasus dengan salah satu seleb atau apa, mungkin ada masalah apa tapi salah ngomong gitu di akun yang lain atau bahkan maki-maki seleb yang tersebut padahal seleb itu nggak ada hubungannya dengan kasus kita gitu loh. Nah, Adima gimana nih kalau apakah kau juga termasuk yang excited banget kalau misalnya ada orang-orang yang kamu suka terus berprestasi, kamu terlibat nggak di media sosial ya gitu? Oh, kalau aku bukan termasuk fans yang fanatik gitu ya, entah Korea, Jepang, atau Indonesia bukan. Tapi aku ramenya itu kalau ada postingan lucu teman-temanku, karena aku tahu memaki itu nggak bagus, jadinya ya udah gila-gilaan di postingan lucu aja. Kayak cuman waka-waka doang atau ngasih emot atau ngasih bercandaan yang tebak-tebakan kayak gitu doang. Jadi rame. Aku berani rame kalau dalam hal lucu kayak gitu doang. Kalau misalnya yang komen di artis-artis itu mungkin yang fans fanatik ya, tapi tidak semua orang fanatik juga sih. Jadi dia punya emosi mau melampiaskan itu, tapi dia nggak teliti itu akunnya siapa, jadi salah sasaran dan mempermalukan. Ya, benar waktu itu kan ada tuh kasusnya tentang apa saya juga udah lupa, tapi tiba-tiba akun orang Korea tuh yang kena sama namanya. Itu orang Indonesia semua. Kayaknya iya deh. Aku ingat. Ya, aku tahu ada juga nih. Jadi ada memang waktu itu netizennya pas sampai akhirnya yang punya akun Korea itu sampai konfirmasi bahwa dia bukan pemilik akun yang asli itu. Dan itu terkenal banget jadi memang netizen Indonesia. Kalau Mitan gimana Mitan? Apakah Mitan termasuk yang ada kena euforia kalau misalnya memberikan komentar-komentar untuk yang bersifat internasional? Ya. Kalau aku ya kayaknya enggak deh. Kalau aku sendiri maksudnya, aku sendiri enggak terlalu yang kemana-mana. Aku soalnya sosmed jualan sih. Jualan terus eksis diri sendiri gitu, jadinya nggak terlalu ke orang-orang juga, nggak fanatik kemana-mana. Cuman paling kalau lagi suka sama siapa gitu, ya aku kejar gitu sosmednya, aku kejar sampai kalau aku juga gitu sih ngerasa kejar sampai ke dalam-dalam itu iya kalau udah suka sama aktor siapa gitu. Bang aku kejar sampai sampai aku puas. Tapi nggak pakai yang heboh-heboh gitu. Iya tahu bener. Stalking. Kalau udah suka sama stalkingnya ya parah. Stalkingnya parah tapi nggak heboh banget sih. Aku juga kalau stalking parah sih, sampai itu posting semua aku baca sih. Sampai paling bawah. Itu sisi detektif dari perempuan itu. Kayaknya gitu juga enggak? Kita lagi lebih ke arah kalau suka sama seseorang ya, sosmednya bakal aku scroll sampai bawah banget ya. Sampai habis pokoknya. Gak berani ninggalin jejak. Tapi kalau soal Gen Z yang kalau soal Gen Z yang komen-komen di luar negeri itu, aku lihatnya dominan dari teman-teman yang suka K-pop. Nah itu ada BTS itu kan, jadi kalau sesama nama fansnya, pokoknya dia kalau ada ARMY.
Ya ada Ya. gitu kan sebetulnya. Aku juga ARMY loh. Aku Nah, ngefans ini sama bisa BTS. jadi Mbak Mitan salah satunya. Jadi misalnya ARMY Thailand tuh ngepost videonya BTS atau apa. Jadi teman-teman yang suka K-pop ini dia bakal support channel itu juga, orang Indonesia Iya, juga iya, dia iya. akan pokoknya dia akan isi komen meramaikan isi sosial media idolanya kayak gitu. Cuman ayo semangat tapi yang sejauh yang aku lihat kalau fans BTS itu lebih ke arah menyemangati dan mentrendingkan kayak gitu, bukannya memaki-maki, bukan gitu. Solidaritas. Jadi Mbak Mitan, Ya betul. Kalau iya itu betul. iya. Kalau itu Sumpah. iya maksudnya. Aku Oh suka iya, sama maksudku gitu. BTS. Aku suka Jadi- sama BTS. Jadi ya gitu aja. Maksudnya ikut apa ngerame-ngeramein gitu aja. Ya emang rame sih. Ya berarti Biar betul. rame aja. Aku setuju kalau misalnya dibilang netizen Indonesia paling rame, aku setuju. Tapi kalau bilang paling kasar, enggak semua. Enggak ya. Betul. Kita karena gini, kita saya rasa orang Indonesia juga apa ya, kita tahu, orang luar negeri juga tahu ya orang Indonesia itu seperti apa, dan kita juga termasuk ya, kita kan termasuk yang menggunakan media sosial seperti Adima pakai untuk bekerja kan, untuk cari uang. Terus ternyata Mitan juga, aku juga gitu. Jadi kita punya ini sendiri ya, ngerasa bahwa kita janganlah ngerusak citra seperti itu sampai akhirnya nanti akun kita juga jelek atau apa kan. Nah, kalau paling rame ya betul, benar. Aku juga setuju tuh. Jadi ada satu lagi yang mungkin yang aku nggak tahu ya. Ada orang ngomong seperti ini nih. Indonesia netizennya paling rame. Terus kalau misalnya mendukung kayak misalnya ada pertandingan atau ada kejuaraan ya di mana atlet itu menang atau misalnya artisnya atau apa, terus banyak sekali yang atau mungkin cuman artisnya main film luar negeri tapi porsinya tuh cuma sebentar biasanya ya, atau mungkin jadi tokoh antagonis tapi itu fansnya lebih banyak daripada tokoh utama yang ada di situ. Nah, itu sampai ada yang ngomong bahwa ada semacam inferior, tau nggak inferior ya. Jadi kita ada yang membuat kesimpulan bahwa karena Indonesia tuh jadi kayak merasa negara yang inferior. Terus pas ada satu yang benar-benar berprestasi atau apa, jadi merasa wah ternyata kita juga bisa loh berprestasi di dunia internasional kayak gitu. Kalau seperti itu aku sih nggak tahu ya apakah benar seperti itu, tapi menurut kalian gimana, Adima dan Mitan? Apakah kalian merasa bahwa netizen Indonesia itu di mata orang lain itu merasa orang tahu tuh bahwa kita kasar, rame, itu apakah karena kita merasa bahwa kita ini sebenarnya negara yang ya tidak semaju mereka sehingga mereka berasumsi seperti itu? Apakah pernah punya pengalaman yang dengan yang netizen di luar kayak Adima sama Mitan? Adima dulu mungkin. Ya, Adima dulu. Oke. Kalau aku ya mungkin ada perasaan seperti itu juga ketika kita lihat di YouTube tuh cover versi dari orang Indonesia yang viral, terus yang views-nya bisa sampai jutaan, dan itu diupload sama orang luar negeri, itu kita lihat di komennya bisa dipastikan pasti ada 1 atau 10 orang Indonesia yang komen, yes, you are good, you're very beautiful, atau apa, I'm from Indonesia. Jadi embel-embel I'm from Indonesia tuh pasti ada, dan aku ngerasa, aduh kok ini agak norak ya, kayak apa, nggak ada ya, nggak ada cara lain untuk memberitahu bahwa kita ini dari Indonesia selain dengan Hi, I'm from Indonesia, kayak gitu. Nah itu kalau dari ketika hal-hal dari Indonesia itu populer di luar negeri kayak gitu. Terus waktu aku itu liburan ke Bromo, ada juga sih orang luar negeri yang bilang sama aku, waktu itu kemampuan bahasa Inggrisku masih, aku tahu apa yang dia bilang, tapi dia kayak memaki-maki dalam bahasa Inggris, dikira aku nggak tahu apa. Jadi dia memandang Indonesia itu negara yang itu, dikiranya aku nggak tahu, padahal oh apa maksudnya dia ngomong kayak gitu.
Padahal aku udah pasang muka ramah loh. Mungkin karena keramah Ah, itu jadinya kita agak diremehkan ya menurutku gitu. meremehkan ya. Dia kira aku nggak tahu gitu. Ya lebih ke arah dia meremehkan. Kalau orang luar mungkin lihat ya memang nggak semua, tapi yang aku pernah ketemu kayak gitu. Terus Ya, dari ya. sisi orang Indonesianya sendiri nih, kalau ada yang bisa dibanggakan di luar negeri, pasti dia tampil I'm from Indonesia kayak gitu. Mm, 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 mm. Iya, jadi kalau Mitan gimana Mitan? Kalau Kalau lihat, aku ya lihatnya kayak kalau ada orang Indonesia bisa dia ikut syuting film luar negeri gitu juga emang iya maksudnya aku juga bangga sih. Bangga mungkin emang karena jarang kali ya maksudnya orang sini bisa berprestasi kayak gitu juga emang jarang. Jadinya ya gitu apa tapi ikut norak nggak? Ikut norak nggak? ya noraknya tapi aku merasa lebih elegan sih. Maksudnya kayak Elegan. kemarin aku nge-review kayaknya sih lebih elegan. Kayak nge-review Hah? filmnya Iko Uwais kayak gitu yang Hmm. film apa Triple Threat itu kan dia juga film luar kan tapi dia yang apa namanya? Dia ikut syuting di situ. Enggak satu-satunya pemeran utama tapi aku emang menjadikan dia itu seakan-akan pemeran utama gitu. Di ini aku di review aku Ya, karena emang ya. aku bangga masih ada rasa bangga lah dia itu dari Indonesia bisa berprestasi seperti itu tapi aku bangganya nggak yang norak kayak gitu maksudnya perasaanku sih kayak nggak norak gitu tapi aku tetap bangga emang bangga karena emang nggak banyak orang yang bisa kayak itu syuting ikut film dari luar negeri dia ikut jadi tokoh di sana itu juga emang masih jarang kan kayak Agnes Mo juga dulu itu sampai apa namanya apa kayak Euforia ini tuh kayak wow gimana gitu tapi ternyata cuma acting sedikit ya juga nggak masalah juga tapi kan emang dia juga berprestasi gitu dan fansnya Agnes Mo ya emang bangga juga kayak gitu Ya. aja sih yang penting nggak norak jangan norak lah menurut aku gitu Iya, kita harus tetap bangga tapi jangan norak bangga betul. Yang tadi mau aku tekankan, Mitan, tadi kita bangga ya, kita bangga. Tapi kita nggak merasa bahwa dukungan kita itu adalah bentuk bahwa kita tuh merasa apa mungkin selama ini diremehkan atau apa. Padahal sebenarnya enggak ya. Kita ya Indonesia punya kemampuan. Justru aku lihat maksudnya netizen Indonesia itu terlihat lebih apa ya kalau mau gitu solider sama-sama mendukung idolanya gitu ya. Mungkin kalau negara lain malah mungkin cuek-cuek aja. Jadi aku lihat itu sebagai satu yang positif, bukan inferior, bukan merasa bahwa minder. Terus tiba-tiba ada yang ini terus kita jadi bangganya terlalu berlebihan. Aku rasa sih enggak ya. Itu justru kalau aku sih ya lihat wajar-wajar aja ya. Jadi Kita motivasi juga kan buat yang iya, berprestasi itu jadi lebih semangat untuk berkarya untuk negara gitu, membawa nama Indonesia gitu. iya. Jadinya dia juga lebih semangat. Karena kalau aku lihat sebenarnya untuk komen-komen yang kasar ya, aku sebenarnya dari sejak 12 tahun yang lalu ya, sebelum Indonesia benar-benar jadi netizen yang besar sekali, aku juga suka baca komen-komenan orang luar negeri gitu loh. Yang tuh ternyata sama aja kok. Maksudnya bukan berarti mereka dari negara yang besar terus komennya halus penuh dengan kesopanan enggak. Sama. Ya maki-maki juga. Cuman ya saya lihat sih mungkin karena jumlahnya nggak banyak dibandingin sekarang ya penggunanya nggak banyak. Jadi dan memang Indonesia kan memang bukan baru booming ya sebenarnya orang Amerika atau orang luar negeri yang saya lihat juga pengguna medsosnya tidak terlalu banyak. Kalau kita nih seneng karena mungkin kita suka sosialisasi, suka ngobrol, suka seneng banget WA gitu ya, chatting gitu. Jadi itu satu hal yang buat aku memang solidaritas bukan norak ya. Maaf, kita nggak inferior, kita nggak norak, tapi kita bangga sebagai netizen Indonesia kalau kita melihat orang-orang yang berprestasi di luar, yang dari Indonesia gitu. Nah, kita juga akan bahas kalau misalnya netizen yang kasar ini ya sebenarnya kita akan lihat apakah
mereka ini akan terus berlaku seperti itu. Karena gini, kita kan juga dibatasin dengan undang-undang ya dalam memberikan komentar dan pendapat. Jadi kita harus tahu bahwa ada undang-undang ITE. Nah, sejauh ini ya yang Adima tahu, apakah undang-undang ITE itu kira-kira mengatur apa aja? Tahu nggak kira-kira Gen-Z-nya? Kalau yang setahuku, aku kurang banyak baca ini sih, cuman kayak jadi ingat ada UU ITE, jadi aku lebih berhati-hati untuk bermedsos. Tapi isinya apa aja kurang tahu sebetulnya. Kita lebih ke arah jangan ngomong kasar, jangan memaki-maki, jangan menghina, kayak gitu aja sih. Kalau Mitan pernah baca nggak? Tapi lebih. Kalau baca juga enggak sih. Iya, secara umum sama aja. Adima. Iya, secara umum aja. Maksudnya kita bertingkah laku secara baik di sosmed gitu aja. Maksudnya kayak gitu. Jadi kita enggak yang mengundang pelanggaran-pelanggaran. Ya itu kayak maki-maki, kayak ngomong kasar, terus yang pornografi, kayak gitu maksudnya. Ya kita berlaku senormalnya aja seperti orang yang melakukan kebaikan aja. Nggak melakukan kebaikan juga, maksudnya tidak melanggar aturan norma yang ada gitu aja sih. Kalau aku anggapnya. Berarti kan walaupun kita nggak tahu ya isi-isinya apa, tapi kurang lebih kita berasumsi bahwa Undang-Undang ITE itu mengatur bahwa kita tidak boleh sampai melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, Adima, jadinya kalau menurut Adima sekarang ya, sebaiknya kita harus bagaimana kalau bereaksi di dunia medsos sebagai netizen Indonesia? Harapan Adima sendiri, terus Adima sendiri seperti apa, dan ya maksudnya supaya kita tahu bahwa netizen Indonesia itu nggak seperti itu. Jadi gimana kira-kira Adima? Oke, kalau aku misalnya aku selagi masih bisa berucapan positif, aku akan bilang itu positif selagi. Misalnya gini deh, ada orang yang menang, dapat juara, dapat piala, dia upload di Facebooknya. Ya oke, selamat ya, congratulations. Jadi aku akan mengucapkan hal-hal yang membuat dia semangat. Jangan sampai deh kita menyakiti hati orang lain. Karena kalau misalnya aku sendiri ada di posisi itu, jadi kayak aku memposisikan siapa yang aku komenin diriku sendiri, biar kira-kira aku bisa mentolerir omongan ini nggak ya. Jadi memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, kayak gitu. Jangan ngomong kasar, jangan maki-maki, udah jangan, pokoknya jangan deh. Karena kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa yang bagus itu masih bisa banget. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan orang lain. Oke, kalau tapi kalau dari ini, maksudnya dari Gen-Z sendiri, apakah memang sangat, aku pengen tahu aja ya, maksudnya pengen benar-benar memposisikan media sosial itu sebagai media untuk mencari penghasilan. Memang seperti itu ya asumsi di kalian ya? Iya. Iya ya, betul ya. Kita bisa promosi via Facebook, bisa promosi via WA, Instagram. Jadi kayak itu merupakan peluang yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Jadi menurut nggak ada kesulitan untuk promosi lah, karena banyak banget media untuk sarana promosi. Nah terus gini, gitu. Kalau misalnya, games ya, aku kok suka lihat kalau games kan bisa sambil chatting atau apa ya, komen juga. Nah itu mereka sepertinya ada dunia sendiri. Untuk aku nggak tahu Adima ngikutin apa enggak. Jadi bahasa-bahasa yang mereka gunakan sebagai netizen Indonesia juga memang aku lihat sih agak vulgar gitu loh. Entah Adima pernah perhatiin apa enggak. Nah, itu seperti apa ya Adima ya? Maksudnya apakah itu sebagai ungkapan pertemanan atau Adima punya teman yang seperti itu atau tidak gitu loh? Atau maksudnya mereka cuman ya teman, aku nggak ngerti soalnya. Karena aku taunya bahwa
kalian memang menganggap itu sebagai sarana untuk cari uang. Games pun aku lihat mereka juga pakai untuk cari uang ya. Aku tahu tuh karena mereka bisa streaming segala macam. Cuman bahasa yang mereka tunjukkan di YouTube itu segala macam memang agak-agak gimana ya. Tapi bukan Indonesia aja sih aku ngomong. Karena aku juga sering lihat streaming game dari orang luar negeri. Sama juga ya mereka juga banyak melontarkan kata-kata yang bukan maki apa ya makian sih tapi bukan makian yang memaki sampai gimana ya memang kebiasaan ngomong seperti itu mungkin. Nah itu Adima melihatnya seperti apa itu fenomena begitu? Oke, aku memang punya teman laki-laki, dia anak laki-laki lah kalau mabar bareng itu meskipun satu tongkrongan pakai earphone gitu kan, dia ngomong kayak gitu emang. Aku kurang paham kenapa sih laki-laki kok seperti itu, kurang paham. Cuman kayaknya tuh dunia mereka deh. Selagi hal itu nggak dibawa ke kebiasaan kayaknya nggak apa-apa. Tapi kebiasaannya enggak seperti itu. Enggak. Belum itu yang belum kerana kecanduan ya. Kalau misalnya udah kecanduan kayaknya dibawa kemana-mana deh. Tapi sekali lagi pilihan, karena ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tetap menggunakan bahasa sopan dan santun. Karena dia tahu kalau untuk konten gamers nih, dia tak misalnya mau menyasar anak-anak muda, mau menyasar anak-anak remaja kayak gitu, dia bisa aja menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Karena ada kok youtuber gaming dari Indonesia yang dikomen sama orang tua, kamu kalau mau nonton YouTube gaming di sini aja, ini bahasanya aman. Oke. Ada juga yang berbicara seperti itu, ada juga yang tetap menjaga ucapannya ada. Jadi aku memang pernah dapat pertanyaan tentang bagaimana sih gitu kan kita membuat anak-anak zaman sekarang yang main game supaya komentarnya tuh jangan kasar gitu loh. Nah itu saya juga tadi relate untuk netizen Indonesia salah satunya ya gamers ini kan, mereka juga dipublish semua tulisan-tulisannya atau apa. Tapi memang ini bukan menyerang sih, aku tahu ini ya bukan menyerang seseorang, memang kayak komunitas seru-seruan aja. Tapi ada ya Adima ya kalau orang tua yang menyarankan kalau nonton tuh yang games itu siapa tuh ada ternyata ya? Ada. Oke. Kalau Indonesia aku nggak tahu soalnya. Itu di Indonesia kok. Oh, oke. Aku tahu beberapa yang di luar, memang ada beberapa. Justru sebenarnya YouTuber yang paling banyak followernya, YouTuber yang paling banyak dapat rewardnya memang yang sopan-sopan sih, yang bahasanya yang bagus-bagus. Dan mereka tahu bahwa yang ikut mereka itu banyak anak-anak, remaja, anak-anak muda. Jadi mereka menjaga komentar. Jadi memang kayaknya sebaiknya kalau kita seperti yang tadi Adima ngomong, kita punya pilihan ya. Kita memilih untuk menjadi netizen yang kasar atau jadi netizen yang baik. Tapi sebenarnya yang baik itulah yang paling oke ya, dan bukan berarti karena banyak netizen yang kasar terus kita diasumsikan sebagai netizen yang kasar. Nah, tadi kan kita bahas tentang gamers, bahasa-bahasanya mereka ya, ada yang memang kita bisa memilih sebagai netizen untuk menjadi gamers atau YouTuber yang menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang kasar. Nah, kalau Mitan gimana Mitan? Mitan kan anaknya nih masih kecil ya, tapi kan udah bisa pegang gadget kan? Udah bisa ya? Pernah udah bisa chatting belum? Kalau anak aku sih belum bisa ya? Dan emang belum aku kasih. Tapi mungkin kalau ngelihat ponakan sih, kalau aku ngelihat ponakan yang emang dikasih HP, dikasih gadget itu, ya itu emang kalau dia kan nontonnya game ya. Nah itu dia kecanduan ngomong, nggak kecanduan, jadi ketularan ngomong yang kasar-kasar gitu maksudnya. Dan emang seharusnya orang tua juga bisa memfilterkan konten untuk anak. Seharusnya emang di situ jadi ada kontrol. Yaitu tadi kayak Adima bilang, ini orang tua bisa ngasih arahan, ini nontonnya game yang ini aja, ini bahasanya bagus. Kayak gitu seharusnya orang tua juga jadi nggak boleh kuper, nggak boleh kudet. Jadi harus tetap update biar buat ngarahin anaknya gitu sih. Iya. Jadi Mitan planningnya kalau misalnya anakmu udah mulai bisa
chatting atau apa yang kira-kira Mitan memberi masukan untuk anak-anak Mitan nanti kalau misalnya harus berhadapan dengan netizen-netizen yang lain gitu, harus seperti apa? Ini Ya kalau aku sampai kesiapannya. sekarang sih berkatanya gini, maksudnya kalau aku mengarahkan untuk anak bisa di kehidupan nantinya, aku bilang bahwasanya di dunia ini itu ada yang baik dan yang kurang baik. Jadi akan selalu ada seperti itu. Jadi kita harus bisa mengetahui mana yang baik dan kurang baik. Dan yang baik itu berarti boleh ditiru, boleh diambil, boleh diajak bareng. Nah, yang kurang baik ini juga kita harus tahu mana sih yang kurang baik gitu aja. Jadi dia bisa menghindari yang kurang baik itu. Jadi memang harus ditekankan baik di nanti dia mau medsosan, mau di kehidupan misal kuliah di mana gitu juga dia akan tahu bahwa akan ada selalu yang baik dan kurang baik. Jadi dia harus tahu itu dulu. Nah, nanti dia bisa memilih sendiri kan. Kalau baik berarti oke, boleh diikuti, kalau kurang baik berarti ya dia hindari aja. Gitu sih. Ya. Karena jejak digital itu ya pasti ada terus ya, seperti yang kita tahu kan semua. Dan saya juga gitu kalau dia mengingatkan anak-anak, ya kita mengingatkan anak-anak bahwa masa depan mereka tuh masih panjang. Ya, dan sekarang semua orang tuh melihat diri kita tuh dari medsos. Ya kan, kita kan nggak kenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya cari kerja, saya dapat CV dari karyawan pun saya cari ini orang gimana sih, ya otomatis dari medsos. Tapi kalau dari medsosnya itu berantakan, kata-katanya semuanya kan kita otomatis sudah tahu ya, wah orang ini mungkin walaupun mungkin aslinya dia tidak yang tadi kita ngomong ya, mungkin aslinya dia fake atau dia tidak seperti itu, tapi kan kita pasti melihat dari sisi dari apa yang dia tunjukkan di media sosial dulu, apakah dia seorang netizen yang baik atau enggak. Jadi memang saya kasih tahu ke anak-anak kalau tidak mau menyesal nanti kehidupan kalian di masa depan untuk cari kerja atau apa, karena udah banyak kasus seperti itu, anaknya pintar atau apa mungkin ya, tapi karena ternyata di medsos tuh nyolot, mungkin maki-maki orang atau apa, akhirnya ya kita masuk like juga nggak bisa kan, kalau misal orangnya kayak gitu juga nggak bisa masuk like, apalagi masuk kerjaan yang lain. Tidak berhasil. Jadi like aja nggak bisa masuk. Berpengaruh sekali dengan track record dari kita sendiri. Iya, betul. Nah, apalagi kira-kira yang Adima mau sampaikan ke netizen Gen Z, bagaimana untuk mengantisipasi supaya mungkin kita bisa ganti image lain kali? Apa yang saran Adima supaya mungkin di dunia luar nanti kita sudah berubah, tidak seperti yang diomongin orang? Kayaknya untuk generasi U kayaknya udah pada mahir deh. Udah oke ya, udah sebenarnya ya. Tapi ada juga yang karena background keluarganya, mungkin nih di rumah dia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya atau kurang mendapatkan informasi yang benar dari keluarganya, sehingga dia mencari informasi dan melakukan hal-hal tersebut itu dengan apa ya? Dengan emosi, kayak melampiaskan kekesalan dan emosinya dia itu di sosial media, mungkin dari pengaruh keluarganya juga. Tapi kalau yang karena kami udah terbiasa dari kecil ya, mungkin udah terbiasa dari kecil bertumbuh dan berkembang bersama sosial media, sepertinya bisa aman lah, bilang aman. Tapi kadang-kala ada juga yang namanya khilaf kayak gitu. Ya. Kalau Mitan gimana Mitan dengan generasi milenial, apa yang kamu sarankan kepada ibu-ibu itu? Saran kalau ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sih sebenarnya. Panjang sih ceritanya kalau generasi aku itu. Aduh. Supaya ya? Rada susah generasi aku. Ya ayo kita berkembang ngikutin zaman itu dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih. Jangan asal, ya itu tadi sih, kita harus bisa nyaring lah, pokoknya bisa nyaring, terus kita bisa memanfaatkan, ya kayak ibaratnya kita memanfaatkan media sosial itu mau dibuat untuk, kalau kayak Peso itu mau buat memasak, bisa menghasilkan masakan yang enak, atau mau buat melukai orang, gitu aja sih. Jadi kita bisa pilih media sosial itu buat, ya gitulah, kita harus bisa, jangan norak, jangan suka gosipin orang pakai sosmed, itu gak penting, kayak gitu aja. Jadilah ibu rumah
Apa Tetangga namanya, itu yang jelas ikut elegan atau ilmu yang dulu kita gak ketahui, kita gunakan itu untuk cari ilmu sekarang. Oke, ya, baik. Jadi intinya dari tadi pembicaraan kita, apakah netizen Indonesia adalah yang paling kasar? Kita menolak itu ya. Ternyata banyak yang melakukan hal-hal yang positif, yang bagus-bagus ya. Kita tidak tahu siapa yang kasar karena memang itu kadang-kadang memang identified dan memang orang-orang yang mungkin punya masalah ya, dan bukan mewakili Indonesia secara keseluruhan ya. Tapi kalau Indonesia, apakah netizen yang paling rame? Iya. Ya, tapi itu wajar juga karena negaranya penduduknya banyak Juga dan banyak. memang banyak dan memang tidak ada batasan untuk bermain medsos seperti negara-negara lain, kan ada yang dibatasin tuh, kita kan enggak. Jadi kita memang banyak, bahkan sampai jadi trending topik, dan akhirnya juga kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan dalam berkomentar di media sosial karena kita juga punya aturan ya, aturan di media digital itu ada undang-undang ITE, jadi kita harus tahu bahwa kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan tetap kita ini punya kita bisa dapat konsekuensi, entah konsekuensi sosial atau konsekuensi dalam hukum. Ya, baik. Terima kasih Adima dan Metan dalam pembicaraan hari ini yang seru ya tentang netizen Indonesia. Kita sih pasti netizen yang baik-baik aja. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Bye. Bye-bye.